Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Hari ini cuacanya sangat cerah, bahkan cukup panas ya, sekitar 25 derajat. Jadi gua jalan-jalan, tapi sekaligus juga bikin konten tentang apa? Tentang hal yang terakhir gua bahas terkait dengan Frenkie de Jong ngobrol ringan. Kali ini ingin gue lanjutkan, yaitu tentang siapa kira-kira pengganti dari Frenkie. Siapa yang akan bisa menggantikan Frenkie de Jong kalau seandainya memang batal datang ke Manchester United. Kenapa? Karena Manchester United butuh penambahan kualitas ya di lini tengah. Di situ di video sebelumnya gue sempat menyinggung kan kalau gue mungkin akan mencoba melihat kemungkinan dari calon internal, artinya pemain yang sudah ada di Manchester United, ataupun juga dengan eksternal, artinya pemain yang didatangkan ke Manchester United. Langsung aja kalau dari calon internal, itu memang sekarang ini yang sedang menonjol adalah seorang Zidane Iqbal. Zidane Iqbal menurut gue penampilannya di 2 pertandingan terakhir di pre-season match friendly menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Melbourne Victory, penampilannya cukup luar biasa. Tapi kalau menurut gua dia masih belum bisa berada di level yang yang kita butuhkan. Artinya untuk mengangkat kualitas Manchester United, apalagi dalam waktu singkat ya. Gua pikir sih dia punya masa depan yang bagus ya, tapi kalau seandainya kita mengandalkan dia dari sekarang, ini dengan amatiran ala gue ya, menurut gue masih belum bisa. Masih standarnya masih belum ada di katakanlah standarnya Frenkie de Jong atau bahkan pemain lain yang punya kualitas world class. Menurut gue masih belum di situ. Pun juga seorang Charlie Savage menurut gue sama kayak Zidane Iqbal masih butuh di develop, masih butuh dipoles dan masih butuh diproses. Masih butuh kesabaran, masih butuh waktu. Kalau gue melihat pemain-pemain lain di lini tengah Manchester United, Donny van de Beek, James Garner, Hannibal Mejbri maupun Scott McTominay, gue lihat sih mereka sekali lagi punya peluang akan menjadi pemain yang berbeda di tangan Erik ten Hag. Walaupun gue menilai secara pribadi levelnya sekali lagi masih cukup jauh kalau dibandingkan dengan seorang Frenkie de Jong. Dan karena kita mencari pengganti dari Frenkie de Jong, tentu saja gua secara pribadi mengharapkan efek atau kontribusi yang bisa diharapkan dari pengganti Frenkie de Jong itu kurang lebih sama ya dengan kualitas seorang Frenkie de Jong. Ini adalah profil dari Frenkie de Jong seperti biasa gua ambil dari SofaScore, 25 tahun 180 cm. Ini adalah gua ambil dari musim terakhirnya di Eredivisie bersama dengan Ajax Amsterdam. Ratingnya di SofaScore cukup tinggi, 7,33. Ini kenapa gue ambil di Ajax Amsterdam, karena pada saat itu kan pelatihnya adalah seorang Erik ten Hag. Bagaimana dia bermain dari season heat map-nya bisa dilihat lebih di sisi kiri ya, sekali lagi sisi kiri belakang, tapi lebih dominan ke depan, walaupun nggak sampai depan banget, artinya seperti sayap serang tidak ya, tapi daerah operasinya tengah agak ke depan sebelah kiri. Passing akurasinya sangat tinggi, 91%. Big chances created-nya sangat-sangat tinggi, 7. Dan ya, gua mencoba mencari pemain kira-kira yang hampir seperti ini sangat sulit sekali ya. Bahkan sempat gua terbersit berpikir memang tidak ada yang mungkin bisa menggantikan peran dari seorang Frenkie de Jong kalau seandainya memang Erik ten Hag ini ingin menerapkan sistem yang dulu diterapkan di Ajax Amsterdam. Di sisi lain, dari sinilah, dari profil ini ya, musim terakhir Frenkie de Jong di Ajax tentu saja bersama dengan Erik ten Hag, gua paham betul kenapa kok Erik ten Hag ingin banget mendatangkan seorang Frenkie de Jong, dan kengototannya ini berdampak pada getolnya manajemen juga ya, memproses seorang Frenkie de Jong. Bahkan sudah lebih dari 1 bulan, lebih dari 1,5 bulan, 2 bulan bahkan prosesnya masih belum selesai. Nah, sekarang kira-kira siapa nih yang bisa menggantikan Frenkie de Jong? Kalau gue lihat dari beberapa pendapat, yang paling banyak mungkin ya, ini sekali lagi asumsi gue ringan amatiran dari sosial media, bahkan dari komen. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi di kolom komen. Ruben Neves ini adalah calon pertama yang mungkin paling banyak juga. Pemain 25 tahun, berposisi pemain tengah dari Portugal, Wolves,
nomor punggung 8 musim lalu. Ini adalah rating SofaScore Ruben Neves musim lalu 7,11 yang menurut gua juga cukup tinggi untuk ya pemain Wolves di Premier League ya, 7,11. Nah, yang menarik adalah season heat map-nya. Bisa dilihat dia lebih beroperasi di daerah defensive line dari midfield ya, gelandang bertahan, dengan kalau ke depan itu lebih di sisi kanan. Sekali lagi ini agak sedikit berbeda, bahkan cukup berbeda dengan seorang Frenkie de Jong, di mana Frenkie de Jong lebih beroperasi di daerah sebelah kiri dan lebih ke depan, sementara Ruben Neves justru sebaliknya, lebih di daerah bertahan, tengah yang daerah bertahan ya, agak sedikit dalam, tapi kalau ke depan lebih dari sisi sebelah kanan. Ini menurut gue juga cukup menarik. Passing akuratnya masih di bawah Frenkie de Jong. Frenkie de Jong tadi 91%, Ruben Neves 84%, big chances created 7/3 untuk Ruben Neves, 7 untuk Frenkie de Jong. Walaupun sekali lagi gue sadar ini tidak bisa serta-merta di head to head kan. Kenapa? Musim yang berbeda, kompetisi yang berbeda, tapi paling tidak bisa memberikan sedikit gambaran ya bagaimana perbedaan antara Frenkie de Jong dan juga Ruben Neves. Ruben Neves sendiri dari Transfermarkt ini valuasinya ada di angka 40 juta. Tapi kalau dari berita, Wolves bahkan dikabarkan mematok harga 100 juta untuk seorang Ruben Neves. Walaupun diprediksi akan dilepas di seputaran 70 juta pounds ya. Artinya mungkin juga sekitaran harganya sama seperti yang sudah disepakati sekarang ini antara Manchester United dengan Barcelona. Untuk seorang Frenkie de Jong angkanya sekitar 85 juta. Ruben Neves mungkin angkanya juga sekitar segitu. Nah, ini perbandingan antara Ruben Neves dan Frenkie de Jong dari 5 aspek ya. Nyaris hampir di semua aspek ini Frenkie de Jong unggul, kecuali di sisi menyerang ya, attacking 62/58, kreativitas berimbang 69/69, defensif ini lebih unggul Ruben Neves dibanding Frenkie de Jong. Menurut gua kalau dilihat dari season heat map-nya ya, yang tadi gua tunjukkan ya masuk akal ya, karena Ruben Neves memang daerah operasinya lebih agak sedikit turun dibandingkan dengan seorang Frenkie de Jong. Nah, itu tadi Ruben Neves. Nama kedua yang sering juga dibahas adalah Youri Tielemans, pemain 25 tahun ya. Pemain Belgia ini bermain di Leicester, 177. Musim lalu average ratingnya juga cukup tinggi, 7,08. Season heat maps-nya lagi-lagi bisa dilihat ya, dia beroperasi di sisi kanan. Ini berbeda dengan Ruben Neves yang ketika turun agak sedikit lebih tengah. Kalau Youri Tielemans nampaknya lebih di daerah sebelah kanan ya, agak berimbang nih, bahkan berimbang kecenderungannya antara tengah yang bertahan dan juga tengah yang agak sedikit ke depan. Big chances created-nya ini cukup menonjol, 6. Frenkie de Jong tadi 7 di musim terakhir di Ajax, Youri Tielemans 6. Passing akurasinya 83%, lebih bagus walaupun sedikit ya dibandingkan dengan seorang Ruben Neves. Harganya bagaimana? Menurut Transfermarkt ada di angka 55 juta, walaupun menurut gua ini bisa banget ditawar. Kenapa? Karena kontrak dari seorang Youri Tielemans akan berakhir musim depan. Artinya kalau Leicester tidak melepas tahun ini, maka besar kemungkinan dia akan lepas gratisan musim depan, yang tentunya ingin dihindari oleh Leicester City. Kenapa? Youri Tielemans sudah mengungkapkan keinginannya nampaknya sampai sekarang tidak memperpanjang kontrak. Artinya apa? Sejauh ini dia ingin meninggalkan Leicester City. Nah, ini perbandingan Youri Tielemans dengan Frenkie de Jong ya. Bisa dilihat nyaris Frenkie de Jong unggul di semua aspek, di teknik, taktik, bahkan dari sisi defensif. Tapi dari sisi kreativitas masih Frenkie de Jong yang lebih tinggi. Attacking nih Youri Tielemans yang lebih tinggi, lumayan banyak nih ya, 63 berbanding dengan 58 dari seorang Frenkie de Jong. Nah, dari dua pemain itu tadi gua berpikir siapa kira-kira ya yang cocok untuk menjadi ganti dari seorang Frenkie de Jong di Manchester United kalau seandainya batal datang. Tapi sebelum itu gua juga refleksi sedikit ke belakang bagaimana seorang Erik ten Hag ini membangun Manchester United saat ini, dimulai dari mendatangkan staff yang didatangkan, Steve McLaren, Michel van der Gaag, ini adalah orang-orang yang dia tahu ya, yang dia bahkan sudah pernah bekerja sama sebelumnya. Lalu pemain-pemain yang didatangkan selanjutnya, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Christian Eriksen, lagi-lagi bukan orang yang dia tidak tahu. Christian Eriksen dia sudah tahu ketika sebelum ke Brentford berlatih di Ajax, dan tentunya dengan background
pernah lama bahkan besar di Ajax Amsterdam. Sangat mudah bagi Erik ten Hag untuk menggali informasi data-data dari Ajax ya ketika Christian Eriksen berada di sana. Lisandro Martinez tidak perlu dibahas, jelas banget. Bagaimana seorang Tyrell Malacia? Walaupun Tyrell Malacia tidak berasal dari Ajax, tapi selama 3 musim terakhir katakanlah ya, Feyenoord ini juga bermain di kompetisi yang sama dengan Ajax di Eredivisie, sering bertemu keduanya, Ajax dan juga Feyenoord. Erik ten Hag dengan sangat mudah bisa mendapatkan data dari kolega-koleganya di Eredivisie. Artinya sekali lagi dari lingkaran dari Erik ten Hag, inilah yang menurut gua sistem yang ingin dibangun di Manchester United, mulai dari staff dan juga pemain. Dia tidak ingin mendatangkan pemain yang terlalu jauh dari circle-nya dalam tanda kutip seorang Erik ten Hag. Oleh karena itulah gue berpikir, siapa ya kira-kira pemain katakanlah yang pernah di Eredivisie atau bakal di Ajax ya kan, atau bahkan ya pemain tim nasional Belanda yang bisa didatangkan untuk menggantikan seorang Frenkie de Jong. Pencarian gue akhirnya nyangkut di nama Toon Koopmeiners, pemain Belanda yang sekarang ini memperkuat Atalanta, pemain 24 tahun, 183 cm, cukup tinggi, kurang lebih sama dengan seorang Frenkie de Jong. Ini adalah rating seorang Toon Koopmeiners di AZ di musim terakhir sebelum pindah ke Atalanta ya. 7,46, cukup tinggi untuk pemain tengah bermain di AZ Alkmaar lagi. Yang menarik adalah heat maps-nya dia, bisa dilihat ya, daerah operasinya di sebelah kiri sama dengan Frenkie de Jong, walaupun Toon Koopmeiners agak sedikit lebih cenderung ke bawah ya, artinya di daerah tengah yang bertahan dibandingkan dengan yang ke depan. Ini agak sedikit berkebalikan dengan Frenkie de Jong. Bagaimana statistik passingnya? 85%, masih di bawah Frenkie de Jong yang 91%, dan juga big chances created-nya terpaut cukup jauh ya, 7 untuk Frenkie de Jong, 3 untuk Toon Koopmeiners. Yang menarik adalah harganya. Di Transfermarkt harganya ini dipatok senilai 25 juta, jadi tidak begitu tinggi. Nah, sedangkan perbandingan dengan seorang Frenkie de Jong, lagi-lagi ya, di sisi technical Frenkie de Jong unggul telak, taktikal masih unggul Frenkie de Jong, defensif unggul Frenkie de Jong, kreativitas ini yang menarik. Menurut SofaScore masih unggul Toon Koopmeiners. Begitu juga dari sisi attackingnya unggul Toon Koopmeiners. Jadi menurut gua ya cukup menarik ya Toon Koopmeiners ini untuk bisa dijadikan pengganti dari Frenkie de Jong. Kenapa? Yaitu tadi nomor 1 masih dari luar circle Erik ten Hag, orang Belanda, pernah bermain di Eredivisie, besar bersama AZ. Gua yakin kolega dari atau mantan kolega dari Erik ten Hag di Eredivisie ini cukup banyak dan cenderung lebih mudah untuk di-approach atau untuk ya diajak bekerja sama atau ya diminta informasi dan lain-lain dibandingkan dengan katakanlah mendatangkan pemain dari luar circle-nya seorang Erik ten Hag. Oleh karena itu dari data-data tadi ya, gua sih sekali lagi ini subjektifnya gua, menurut gua yang paling cocok adalah seorang Toon Koopmeiners, walaupun ya itu juga masih belum bisa mendekati seorang Frenkie de Jong. Dari 3 pemain tadi ringan amatiran ala gua masih belum bisa mendekati seorang Frenkie de Jong, baik itu dari sisi teknis maupun yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi non teknis. Ya, kedekatan dengan Erik ten Hag, bahkan Erik ten Hag termasuk pelatih yang mendevelop seorang Frenkie de Jong dan lain-lain. Jadi ya Frenkie de Jong sih menurut gua sangat wajar Erik ten Hag sangat ngotot untuk mendatangkan Frenkie de Jong ke Manchester United. Bahkan kabarnya Manchester United musim depan akan dibangun dengan fondasi seorang pemain tengah bernama Frenkie de Jong. Tapi bagaimana? Kita nantikan saja. Bagaimana teman-teman? Ada pendapat lain? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.